Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin hadirat yang berbahagia dan dimuliakan Allah. Konon pada zaman dahulu ada seorang pemuda yang abid bernama Juraij. Dia sayang sama ibunya. Dia suka membantu ibunya mencari kayu bakar, menimba air dan sebagainya. Selain seperti itu, dia punya kegiatan. Dia bikin rumah atau tempat ibadah khusus buat pribadinya di tempat yang tinggi dan jauh dari perkampungan. Pada suatu saat ibunya datang untuk menemui Juraij. Mungkin dia membutuhkan sesuatu daripada Juraij. Ketika ibunya memanggil, bahkan mengetuk pintu di tempat ibadahnya Juraij, Juraij tidak menjawab. Sampai ibunya jengkel dan berdoa, "Ya Rabb, jangan cabut nyawa anakku sebelum dia menemui wanita jalang." Malaikat mengaminkan dan Allah mengabulkan. Ringkas cerita, di kampung Juraij ada perempuan yang amat cantik. Siapapun yang melihat pasti tergoda. Tua, muda, ataupun anak-anak pasti tergoda. Sehingga perempuan tersebut sesumbar, "Siapa laki-laki yang tidak tunduk dan takluk kepadaku?" "Benar," kata rekan-rekannya. Tapi salah seorang pemuda di tetangganya Juraij berkata, "Tapi ada yang kau belum taklukkan." "Siapa?" kata perempuan itu. "Juraij." Akhirnya perempuan itu minta petunjuk di mana Juraij tinggal. Dikasihlah unjuk tempat tinggalnya Juraij di atas bukit. Ketika dia mengetok-ketok pintu, Juraij membuka pintu. Kebetulan dia sedang zikir dan melihat Juraij betapa solehnya, tidak terlena dan tidak terpana memandang wanita tersebut. Sehingga ketika perempuan tersebut main, Juraij biasa-biasa saja, tidak menanggapi kehadirannya. Perempuan itu pulang. Besoknya berpakaian yang lebih rapi. Tetap Juraij tidak tergoda. Dan ketiga kalinya perempuan itu berpakaian amat seksi untuk menggoda Juraij, tetapi Juraij tidak tergoda. Sehingga perempuan itu menjadi dendam dan dia berzina kepada pengembala kambing. Setelah berbulan-bulan tidak menampakkan dirinya, setelah itu dia keluar bersama anak yang masih merah, bayi yang masih merah. Orang-orang pada bertanya, "Oh, engkau sudah nikah?" Tapi dia diam saja. "Siapa yang memperbuat semua ini?" Dia berkata, "Juraij." Marah anak-anak muda, bapak-bapak pada marah, memfitnah sehingga menghancurkan tempat ibadahnya Juraij. Ibunya nangis, ibunya Juraij melihat seperti itu. "Ya Allah, apa yang terjadi dengan anakku?" Ketika itu orang menghancurkan, mendobrak pintu Juraij dan lain sebagainya. Tapi ada orang tua yang bijak, "Tahan, ada apa ini? Lihat, dia berbuat tidak senonoh terhadap perempuan ini." "Tunggu," kata Juraij. "Mana buktinya? Ini ada bayinya." "Ya Allah, perempuan ini yang suka main ke rumahku." Langsung Juraij memohon kepada mereka untuk sholat hajat, memohon kepada Allah, memohon petunjuk. Setelah dia sholat hajat, lalu didekati bayi tersebut. "Wahai bayi, siapakah bapakmu?" Tiba-tiba bayi itu dapat menjawab, "Sungguhnya bapakku pengembala kambing." Tercengang orang semua di situ. Akhirnya didesak perempuan itu, "Benarkah bapaknya pengembala kambing?" "Benar." Panggillah pengembala kambing tersebut dan ditanya. Dia mengakui bahwasanya berbuat tidak senonoh dengan perempuan tersebut. Marah mereka, orang-orang kampung, tetapi Juraij memaafkan. Akhirnya wanita cantik dan pengembala kambing tersebut diusir dari kampung. Akhirnya mereka memohon maaf kepada Juraij atas sikap atau perbuatan yang tidak terpuji dan langsung mempercayai ucapan perempuan tersebut. Juraij memaafkan mereka. Bahkan mereka ada siap, "Ya Juraij, kami akan membuat bangunanmu terbuat dari emas." Kata Juraij, "Tidak usah, bikinlah seperti sedia kala." Akhirnya Juraij hidup lagi tentram. Masyarakat banyak yang datang meminta doa kepada Juraij. Dari cerita tersebut kita dapat mengambil kesimpulan. Jadi seandainya kita sholat sunnah, ibu kita memanggil atau kita memanggil, bolehlah kita membatalkannya. Karena waktu itu jadi dipanggil sedang sholat. Dan juga buat perempuan khususnya,
bapak ibu, ketika dia sedang marah, janganlah berkata-kata yang tidak baik. Sehingga bisa saja ketika ibu atau bapak berkata yang tidak baik terhadap anaknya, ketika malaikat mengaminkan dan Allah mengabulkan, terjadilah seperti apa yang didoakan atau diucapkan oleh ibu tersebut. Karena di dalam satu hadis, doaul walidi liwaladihi ka doain nabiyyi li ummatihi. Doanya orang tua, khususnya ibu, terhadap anaknya seperti doanya Nabi terhadap umatnya. Bagaimana Nabi kalau mendoakan? Mustajab, manjur dan langsung. Karena itu pelajaran buat kita bersama. Mudah-mudahan para orang tua, kita semua umumnya, menjaga lisan, tidak berkata-kata yang tidak baik. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, man kana yu'minu billahi wal akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari kiamat, maka berkatalah yang baik atau diam. Mudah-mudahan kita dapat menjaga lisan kita dan Allah melindungi lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak baik, kecuali dalam hal-hal yang perkataan yang baik, khususnya buat anak-anak kita, karena akan menjadi doa. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.